Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arfandi dari kelas E NIM 23 03 025 01 009. Baik, materi yang saya jelaskan pada hari ini adalah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan. Seringkali terjadi tumpang tindih antar motif dan motivasi. Motif berkaitan dengan motivasi, yaitu suatu kebutuhan atau dorongan yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu untuk merasa memotivasi. Baik, langsung saja saya masuk di teori motivasi, pandangan teori behavior kognitif dan humanis. Adapun motivasi dalam perspektif psikologi dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu pandangan yang berbeda. Dalam tulisan ini akan dibahas motivasi menurut behavioral, kognitif maupun humanis. Yang pertama, satu, motivasi dan perspektif behavioral. Dalam perspektif behavioral, motivasi diterankan pada imbalan dan humanis eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Anak akan bergerak untuk melakukan sesuatu karena adanya imbalan atau reward yang akan didapatkan jika dia melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi dalam perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Perspektif kognitif juga menekankan arti penting dan penetapan tujuan, perencanaan dan monitoring. Kemajuan suatu tujuan. Belakangan muncul minat besar pada bahasa motivasi menurut kognitif, terutama pada ide-ide seperti motivasi. Lanjut yang ketiga, motivasi dan perspektif humanis. Dalam perspektif humanis, motivasi ditentukan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Abraham Maslow dengan teori kebutuhan dasarnya. Menurut Maslow, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dahulu sebelum memuaskan atau memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya, siswa yang harus memuaskan dulu kebutuhan makanan, rasa aman, disayang, sebelum kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Yang ke-B, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Baik, jika seorang siswa merasa menikmati suatu dan tantangan untuk mempelajari dan menguasai suatu materi pembelajaran tanpa mengharapkan pujian dari guru ataupun seseorang atau orang tua, ini merupakan contoh motivasi intrinsik. Dan jika motivasi intrinsik merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri. Individu dengan motivasi belajar intrinsik tidak membutuhkan hadiah atau hukuman untuk membuat mereka belajar, dan karena aktivitas belajar itu sendiri sudah menguntungkan. Baik, adapun yang ke-C, faktor-faktor yang mengaruhi motivasi belajar adalah faktor-faktor yang mengaruhi motivasi belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Cita-cita disebut juga aspirasi, yaitu suatu target yang ingin dicapai. Penetapan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengundang makna bagi seseorang. Cita-cita ataupun aspirasi yang dimaksud ini adalah tujuan ditetapkan dalam suatu kegiatan untuk mengandung makna bagi seseorang. Aspirasi ini dapat bersifat positif dan pula bersifat negatif. Dalam beraspirasi sebagai menurut target yang disebutkan juga staf aspirasi, yaitu
yaitu staf yang berhasil yang ditunjukkan sendiri oleh siswa dan ialah mengharap dapat mencapainya. Yang kedua, kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan sebagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, ingatan, dan daya pikir dan fantasi. Orang-orang belajar dimulai dengan mengamati bahan yang dipelajari. Baik, yang kedua, kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan sebagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Yang ketiga, kondisi siswa. Siswa adalah makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikologis. Jadi, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar ini disebut berkaitan dengan kondisi fisik yang psikologis. Yang keempat, kondisi lingkungan. Adapun kondisi lingkungan yang merupakan unsur-unsur yang datang dari luar dari siswa. Lingkungan siswa sebagai juga lingkungan individu pada umumnya ada 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang beradanya dalam proses belajar tidak stabil, kadang kuat, lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya keadaan emosional siswa, gairah belajar, dan situasi dalam keluarga. Yang keenam, upaya guru mempelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud ini adalah sebagai guru yang mempersiapkan diri dalam belajar siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikan, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi belajar siswa. Selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, contoh dalam Lenef tahun 1997 menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dibangun oleh guru memengaruhi hasil belajar siswa. Baik dalam proses pengajaran, lingkungan atau pengalaman pertama yang dipersepsi siswa adalah iklim yang dibangun oleh guru. Yang kedua, self-regulated learning. Sebagai salah satu pengembangan teori motivasi belajar, regulasi diri dalam belajar adalah proses memunculkan dalam memonitor pikiran sendiri, perasaan dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini diberikan tujuan akademik atau tujuan sosial, emosional, mengontrol kemarahan dan akrab dengan teman sebaya. Karakteristik dalam regulasi dari belajar menurut Wayne dalam Stork 2018, yang pertama ada 5. Yang pertama, menetapkan tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka dan terus-menerus menahan motivasi mereka. Yang kedua, mereka mengetahui emosi-emosi dan mempunyai strategi-strategi untuk mengatur emosi mereka. Yang ketiga, pada waktu tertentu mereka mengawasi perkembangannya terhadap suatu tujuan. Yang keempat, mempengaruhi atau memotivasi strategi-strategi mereka berdasarkan kemampuan yang sedang mereka lakukan. Dan adapun yang terakhir, mengevaluasi rintangan yang dapat memunculkan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa seseorang belajar memiliki pengaturan diri dalam belajar adalah peserta didik yang memiliki tujuan yang terarah, motivasi tinggi, dan strategi yang mampu membentuknya untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, proses yang terdapat dalam staff regular learning. Yang menentukan tujuan. Peserta didik yang memiliki pengaturan diri dalam belajar mengetahui apa yang mereka inginkan selesai bila mereka membaca atau belajar. Yang kedua, strategi self-regular learning. Menurut Zimmerman, strategi menurut pengaturan diri dalam belajar adalah tindakan-tindakan dalam proses-proses yang diarahkan untuk memperoleh
informasi atau keterampilan yang meliputi perwakilan tujuan alat membantu prestasi oleh peserta didik. Baik, adapun yang ke goal orientation merupakan salah satu pengembangan dari teori motivasi belajar. Goal adalah suatu hasil atau keadaan ideal yang diinginkan seorang individu di mana individu akan bekerja atau berusaha demi mewujudkan hasil tersebut dan memiliki nilai menurut Der merupakan kemampuan individu dalam mengembangkan dan menguasai pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang disebut sebagai orientasi belajar dan kemampuan individu dalam menunjukkan dan memvalidasi presentasi yang disebut sebagai orientasi di kinerja. Dan goal orientation merupakan pola terkait antar keyakinan, atribusi, dan afeksi yang menghasilkan intensitas perilaku yang dimana ketika individu yang yakin dengan suatu hal yang mencari jawaban dari segala pertanyaan dan benarnya dan merasa hal tersebut paling penting, maka akan menghasilkan perilaku. Bisa jadi anak didik memiliki orientasi tujuan material sekaligus preference match sehingga ia merupakan untuk belajar dengan giat, mengeksplorasi sebagai sumber belajar yang serta merupakan untuk memperoleh peserta yang baik untuk belajar serta merupakan untuk peserta yang baik. Dalam hal ini guru harus bisa menghargai proses belajar anak didik untuk memberikan umpan balik terhadap setiap pengembangan anak yang akan fokus bahkan menuntut pencapaian prestasi yang tinggi. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Itulah tadi materi yang saya bawakan tentang motivasi belajar. Dan mungkin itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini, yang materinya tentang motivasi belajar. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.